Tapi ngomong-ngomong, H1 ini kasihan nih, belum kita bahas. Padahal perintah ini sudah kita tulis di dalam video sebelumnya. Jadi biar lebih adil, kita bahas juga. Jadi H1 ini untuk membuat sebuah judul tulisan di dalam HTML-nya. Kalau teman-teman lihat, pasti sudah menebak kalau pakai H1 ukuran tulisannya itu lebih besar dari paragraf. Dan H1 untuk membuat judul dari websitenya. Nah, judul di dalam HTML dikenal dengan istilah heading. Heading biasanya digunakan untuk judul dari suatu paragraf. Dan heading bagian yang tidak bisa kita pisahkan dengan paragraf. Artinya kedua elemen tersebut selalu kompak dan sering kita gunakan untuk membuat sebuah informasi tentang websitenya. Kalau teman-teman buka website kelas Baledemi, di sini ada judul dan ada paragraf. Selalu seperti itu. Kalau teman-teman lihat website Sublime Text misalnya, di sini ada judul, ada paragraf. Atau contoh lain, judul, paragraf. Atau kalian bisa gunakan untuk membuat artikel atau berita untuk halaman websitenya. Misalnya ada menu blog, terus di dalam halaman tersebut ada judul artikelnya dan ada paragraf dari kalimat artikelnya. Seperti itu. Jadi sangat cocok sekali kalau kita gabungkan kedua elemen tersebut untuk menjadi satu konten yang utuh seperti ini. Itu sekilas tentang judul dan paragraf. Tapi kalau teman-teman lihat lagi di website kita, ini website kita, secara default heading akan ditampilkan sama browser dengan huruf tebal dan memiliki ukuran hurufnya lebih besar atau bisa juga lebih kecil tergantung indeks levelnya. Ini bukan level pedas atau tidak ya, tapi level di sini adalah tingkatan. Tingkatannya sendiri mulai dari 1 sampai 6. Pokoknya penulisannya kita tulis pakai H. H di sini singkatannya heading, sedangkan angka 1 adalah tingkatan levelnya. Berarti yang saya buat H1 ukurannya itu paling besar. Kalau teman-teman pakai H6 seperti ini, maka ukuran judulnya lebih kecil. Jadi di bagian ini sebenarnya kita bahas tentang elemen heading. Bentuk penulisannya seperti ini. Jadi angka 1 di sini adalah indeks levelnya. Indeks levelnya sampai 6. Penulisannya cukup sederhana. Jadi kalian boleh coba-coba hasilnya seperti apa. Kalau teman-teman buat H1, terus teman-teman buat H2, misalnya di sini kita copy aja dengan tulisan yang sama, maka nanti hasilnya akan sedikit lebih berbeda. H1, H2, dan H untuk berikutnya. Tapi perlu kalian ketahui, biasanya di dalam satu halaman hanya boleh ada satu tag H1, selebihnya kalian harus gunakan tag H2 atau tag H3 yang dikombinasikan dengan paragraf. Nah, kenapa? Karena akan berpengaruh sama search engine Google. Ini berhubungan dengan teknik SEO untuk websitenya. Pokoknya kalau teman-teman buat H1 hanya boleh ada satu di dalam file ini. Satu lagi sebelum kita akhiri, HTML itu tidak case sensitif. Artinya penulisan P kecil dianggap sama seperti P besar. Pembuka dan penutup. Hasilnya sama aja. Browser akan tetap menampilkan. Ya walaupun begitu, biasakan saja menggunakan huruf kecil seperti yang tadi saya buat, seperti ini. Pokoknya seluruh tag HTML kita buat huruf kecil, karena semua developer pun sudah sepakat kita harus ngikuti aturan-aturan yang sudah diberikan oleh si pembuat HTML-nya. Seperti yang tadi, H1 di dalam halaman websitenya hanya ada satu, selebihnya kalian boleh pakai H2, H3, H4, atau H6-nya. Karena itu akan berpengaruh sama teknik SEO yang nantinya teman-teman pelajari ketika website ini sudah dipublish, sudah ditempatkan di hosting atau di dalam
keadaan online yang dimana website yang teman-teman sudah publish bisa diakses di mana saja. Jadi itu dia tentang perkenalan HTML yang cukup sederhana. Kita akan coba lanjutkan lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.